Ya halo dulur ya, kali ini pagi-pagi hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Ini sekitar setengah 7 pagi ya. Ya, ini semalam, lebih tepatnya sekitar jam 3 jam 4 itu dikabari melalui KAI Akses ya, lebih tepatnya KAI 121 itu di petak jalan Tanggulangin Porong ada genangan air ya, jelas itu banjir. Dan saya sorry ini agak kesiangan, harusnya saya bisa datang lebih awal lah harusnya, cuman tadi saya kesiangan bangunnya, jadi baru bisa nyampe di sini setengah 7 karena memang jalannya nggak bisa langsung ke sini. Bisa dilihat belakang saya ini lokasi banjirnya. Gimana realnya? Padahal itu jalan raya Sidoarjo Pasuruan Malang. Iya, itu jalannya kelelep juga. Itu aja truk di situ nggak bisa bergerak. Oh nggak mau ya harus berhenti, kelelep banjir. Iya, realnya masih banjir ada pagi kali ini, cuman ya, agak surut dikit. Ya surutnya hanya 3 cm. Dari informasi awal itu ini tuh banjirnya awalnya tuh 10 cm di atas top rail, cuman ke akhir ini untuk baru sudah 7 cm di atas top rail, tapi masih banjir. Dan muter juga banjir ini tadi. Makanya ini agak kesiangan juga nih, saya udah bangunnya agak siang, ini muter juga. Oke, kita lihat dulu kondisi di sekitaran sini seperti apa, ikuti saja cuy. Ya saat ini saya pagi-pagi sekitar setengah 7 pagi ya. Saat ini saya sudah berada di petak jalan Tanggulangin Porong ya. Ini jelas berada di tepinya Tanggul Lumpur Lapindo ya. Ini saya berada di sisi tepi tanggul ya, di atas tanggulnya Lumpur Lapindo ya. Di sana itu Lumpur Lapindo sih ya. Di sebelah dari tanggul ini ada banjir ya. Ya cukup lumayan ini. Semalam infonya hujannya di sini dan mengakibatkan di sekitaran Porong ini banjir ya. Saya tadi aja udah muter ya, itu aja masih kena banjir di lewat kampung desa-desa gitu, masih kena banjir. Terus saya ya udah saat terobos, tapi lebih mendingan daripada lewat sini. Sini lumayan ya, paling sekitar 200 meter lebih sih, ini 200 meteran jalannya. Kalau saya lihat ini ya, ini banjir sih untuk jalanannya. Iya, jadi nggak bisa dilewati, apalagi di sini. Ini titik tercekungnya, sehingga mengakibatkan truk yang di jalan itu ya kena banjir, nggak bisa jalan. Kita lihat ya, ya itu truknya aja sampai kelelep banjir itu ya. Jadi ya mau nggak bisa jalan, harus nunggu surut. Itu pun nggak bisa langsung jalan biasanya, daripada nanti kalau ada apa-apa ya nunggu waktu lagi untuk pulih bisa jalan lagi ya. Di sini ya, relnya mana ini relnya? Oh ini relnya tapi di sini lo hilang. Ya kalau relnya ini berapa meter ya? Enggak, sekitar enggak sampai 100 meter sih. Iya, enggak sampai 100 meter tapi lumayan. Iya, sekitar 100 meteran paling. Iya. Ini sehingga kendaraan harus muter ya. Oh nggak mau, apalagi kendaraan besar harus muter lewat arteri. Tapi untuk sepeda motor khususnya yang dari arah selatan itu pada lewat tanggul sini. Cuman kalau lewat yang perintasan itu di belakangnya sinyal muka itu bayar ya. Karena memang di sini tuh masuk ke akses Tanggul Lumpur Lapindo sepeda motor itu bayar 10.000. Tapi saya tadi lewat jalan yang tidak biasanya, memang jalan belusukan, sehingga saya nggak bayar sih, cuman agak ngeri aja sih. Jadi tidak saya sarankan, yaitu lewat barat dari stasiun timur dari stasiun Porong ya. Itu ada jalannya, cuman tidak saya rekomendasikan karena jalannya cukup lumayan berbahaya ya. Ya
Karena sini saya nggak bayar. Di sini saya entah mau dapat kereta apaan karena memang jalurnya habis lumpuh gini biasanya jadwalnya berantakan sih. Iya. Gak tahu ini kereta apa yang habis ini lewat. Wis pokoknya kita tunggu aja. Biasanya kalau pagi itu Pandalungan, terus komuter lain Doho. Ya, komuter lain Doho, terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, tadi ada BBM sih di stasiun Porong, cuman nggak tahu langsung berangkat atau enggak ya. Asalnya di jalur 3 tadi. Jadi biasanya kalau jalur 3 itu nunggu agak lama keretanya untuk bisa berangkat. Ya. Nggak tahu lah, nanti kita tunggu aja info selanjutnya seperti gimana sih. Dari kejauhan ada kereta api Pandalungan KA32 33 dari Gambir tujuan Jember via lintas Pantura. Persiapan melintas di titik banjir di sini ya, dengan kecepatan terbatas sekali, hanya bisa kecepatan kalau nggak salah 10 km per jam. Kita lihat aja seperti apa. Kereta api Pandalungan KA32 33 dari Gambir Surabaya Gubeng Surabaya 1 Riting ya. Dan melanjutkan perjalanan hingga Jember setelah melintas di lokasi tempat kejadian banjir. Cepat tak tanggulangin Porong ya. Ini cuaca setelah hujan semalaman ini cukup cerah. Gunung Penanggungan dan juga Gunung Arjuna Welirang cukup terlihat puncaknya ya. Random amat semalam hujan ternyata di sini itu. Ya memang sih daerah sini Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya itu semalam itu memang mendung, ada sebagian yang hujan. Ternyata
tidak menyangka hujannya deras hingga menyebabkan banjir di sini. Ya, karena banjir di sini itu terakhir ada ya kalau nggak salah ya, itu November 2017 kalau nggak salah menurut infonya teman-teman. Ya, kalau salah ya udah koreksi saja karena saya bukan asli sini. Sembari menunggu kereta api yang akan melintas di sini, saya mau lihat dulu kondisi lumpur Lapindo terkini ya dari atas tanggul sisi barat ya. Ini kalau di sini ya lumpur Lapindo ini batas yang tanah tengah ini batas ya, ini tuh adalah pemisah antara tanggul sisi utara dan juga tanggul sisi selatan. Untuk tanggul sisi utara ini sebenarnya adalah bukan lumpur ya. Jadi sebenarnya itu sudah garing, tanahnya sudah tandus ya, benar-benar sudah tandus. Jadi lumpurnya sudah benar-benar keras, nggak panas, nggak encer seperti yang baru meletup di sana itu ya. Ya sebenarnya di sini itu benar-benar garing tanahnya ya. Cuman ini karena semalam hujan, apalagi hujan deras, jadi ya ini tergenang air. Dan untuk yang sisi sana, sisi selatan itu adalah lumpur basah ya. Jadi sisi utara itu lumpur kering, sisi selatan itu lumpur basah ya. Jadi tanah ini benar, ini tanah ini adalah pembatasnya ya. Di sana itu lumpurnya benar-benar masih cukup basah, apalagi sisi sana ya. Sana itu memang pusat semburan dari lumpur Lapindo yang cukup ya, sudah lama sih, sejak tahun 2006-2007 meletup ya. Gara-gara itulah saya nggak mau nyebut, tapi ya udah, pokoknya teman-teman udah tahu siapa penyebabnya, siapa kontraktornya di balik bencana ini sampai nggak bisa membayari. Ini rumah-rumah di sini, kampung-kampung desa di sini mau nggak mau kelelep. Persiapan kereta api Probowangi dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Ketapang akan segera melintas di lokasi banjir ya. Persiapan Probowangi melintas di lokasi titik banjir. Setelah melewati lokasi banjir, kereta api Probowangi kembali dengan kecepatan normal. Ya, persiapan melintas stasiun Porong, tapi ya nggak tahu nanti kalau BLB stasiun Porong untuk gantian sama kereta api. Ya,
Karena setelah banjir ini jadwalnya cukup berantakan. Bahkan tadi pagi itu aja ya kereta api komuter lain Supas yang jadwal pagi sekali sekitar setengah 3 kalau nggak salah, kalau dari Surabaya itu aja ketahan di Tanggulangin, dan mau nggak mau putar balik kembali ke arah stasiun Surabaya Kota ya, karena kalau nunggu ke arah Pasuruan nggak tahu kapan. Ya, karena nanti biar nggak tempuh dengan jadwal komuter lain Supas yang kedua. Dan nggak tahu ini yang penumpang dari Pasuruan, Bangil, Porong ini gimana ini untuk komuter lain Supas ini. Apakah suruh cari alternatif sendiri atau gimana, saya kurang tahu ya. Ya, kita tunggu kereta apalagi yang akan melintas di sini. Dari Kejauhan angkutan BBM Pertamina Betmakola Tanker telah berangkat dari stasiun Porong ya. Yalah, gak pas pisan. Rangkaian paling belakang. Angkutan BBM Pertamina Betmakola Tanker telah melintas di lokasi kejadian banjir dengan aman. Ya, ini kak berapa yo? 26, 28 ya kalau pagi itu. Saya masih nggak hafal kalau pagi itu. Kalau agak siang kan 26.30, 26.32. Iya. Terus iya paling 26, 28 ini. Saya kurang terlalu hafal kalau jam yang pagi banget ya, karena memang ada jadwal yang pagi banget dari stasiun Malang Kota Lama. Nanti habis itu ada pagi biasa sekitar jam 8 dari Malang Kota Lama, terus nanti ada lagi KA 2632 jam siang sih ya. Itu sih gak tahu, kita nunggu kereta apa yang habis ini lewat ya, kita stay dulu ya. Saya mau ambil di agak utara sana tadi. Ini loh banyak yang spamnya ini loh, agak nggak enak dilihat ini. Iya, nggak enak dilihat, jadi saya ya udah ngerekam di sisi sini tadi, dan gunungnya udah mulai nggak kelihatan, jadi ya wes lah. Karena api gunungnya pas ketok sangar sih. Ini cuaca mulai mendung kembali.
Tapi lalu lintas lewat Tangguh sini lumayan ramai sepeda motor. Tapi kalau mobil nggak bisa ya. Ya nggak bisa karena memang tanjakannya itu agak berat untuk ukuran mobil. Jadi ya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Ya bisa sih, cuman ini lihat sendiri lalu lintasnya ramai sekali sepeda motor sampai ada yang berhenti untuk foto-foto, sedangkan saya hunting. Ah ini nggak tahu ini kereta apa ini, sebentar lagi lewat ini. Ya harusnya agak berantakan sih. Cuman ya kita tunggu aja, nggak tahu. Di situ pompa airnya tetap nyala ya, biar untuk nyedot banjirnya ini ya. Sini tuh tempat tampungnya. Apa ya julukannya? Folder ya. Kalau di Semarang kan julukannya folder. Iya, asumsikan folder lah atau bendungan kecil. Dan ini cukup penuh ini airnya sampai berapa meter ya jalan ini. Sekedar info aja, jalannya itu rusak. Ya benar, sini tuh jalanannya itu rusak-rusak dan banyak bolongnya. Sehingga misal kalau konten balapan sama kereta api ya nggak bisa. Takut keblowok. Kecuali kalau ada temannya itu beda cerita, masih agak mendingan. Jadi itu jalannya udah jelek, kena banjir pula. Nggak tahu ini nunggu kereta apa lagi nih. Ya jam pagi itu emang agak random sih saya. Ya pokoknya kita tunggu aja. Biasanya ada balas loh pagi itu. Iya, tapi nggak tahu jalan kok enggak ya. Biasanya jam-jam segini itu ada balas. Apa nunggu kereta lain dulu? Saya juga kurang tahu ya. Ini masih ramai kendaraan yang lewat di sini karena alternatif terdekatnya salah satunya lewat sini. Terus ada yang berhenti ingin melihat kondisi lumpur karena memang ya tahu sendiri kebanyakan kan nggak tahu lumpur Lapindo itu gimana ya. Berhubung lewat sini ya udah sekalian lihat kondisinya gimana. Iya. Terus tadi saya sempat ngobrol sama bapak-bapak ojol online tadi itu katanya yang terbaru nggak bayar ya. Iya. Sekitarnya kalau bayar ya sekelasnya. Ya karena kendaraannya sebanyak ini. Jadi ya harap maklum, sampai kebingungan. Tapi kalau bayar gacor sih. Ya biar kendaraannya yang di atas ini loh berapa. Ini kalau bayar satu orangnya 10.000 dapat lumayan sih. Munggah kaji so gitu. Ini ada mobilnya pickup nih kalau nggak salah dari dinas ya. Platnya merah itu. Ya. Dari kejauhan ada kereta api yang akan segera melintas. Ini kalau nggak salah komuter lain Doho ya. Wah, saya ambil pas sisi spam. Mau ngejar ke arah utara nggak nutut keretanya udah kelihatan nih. Iya. Oh Supas, ya Allah baru lewat. Supas ternyata. Oh berarti saya papasan sama bukan kereta Supas berarti tadi itu. Iya, baru lewat loh. Oh berarti pas lewat sini tadi entah lah. Iya, barusan lewat tuh. Mungkin komentarnya Jenggolo tadi yang saya lihat. Iya. Karena papasannya berada di petak Gedangan Sidoarjo tadi saya. Ada komuter lain yang pakai rangkaian darurat paling ya itu
Jenggolo paling ya. Supas baru lewat loh. Wow. Ini sudah mulai lebih surut ya, terlihat lebih surut, sehingga yang tergenang ini nggak sampai 100 meter ya. Jadi yang sebelah-sebelahnya, ujung utara sama selatan udah kelihatan relnya. Wih, kecepatan berapa tuh banter? Oh, banter ya sampai JPL itu kecepatan tinggi sampai sini. Wah. Langsung. Oh, berasap oh. Wih, remeh sampai berasap begini. Gila. Berasap oh, berasap mau panas rod goginya. Oh, berasap. Komuter lain doh, kita melintas di lokasi tempat terjadinya banjir ya. Sampai panas boginya itu. Berasap. Dari kejauhan ada kereta api Ranggajati. Dari Jember tujuan Surabaya Gupeng lanjut hingga Cirebon. Persiapan melintas di lokasi banjir. Ini kereta api Ranggajati terlambat, cuman tidak terlalu parah, sekitar 20 menitan lah. Iya, hampir 20 menit.
Ya, kereta api Ranggajati telah melintas di lokasi kejadian banjir dengan aman. Ya. Dari kejauhan kereta api KA 2427 komuter lain Penataran persiapan melintas di lokasi banjir. Ya, penutup banting di sisi ini. Ya, komuter lain Penataran KA 427 telah melintas di lokasi banjir dengan aman. Ya, ya dari kejauhan ada KA 92 93 Jayabaya dari Pasar Senen tujuan Malang melintas di sini persiapan. Oh, patah-patah, sorry ya, ini panas ya HP ini. KA 92 93 kereta api
Jayabaya dari Pasar Senen tujuan Malang via full Pantura melalui Surabaya Pasar Turi telah melintas di lokasi tempat banjir ya. Oke, gitu aja dulu videonya ya. Yang sudah aja the next video. Iya. Saya masih di sini. Pas rencananya kan 427 lewat, habis itu cabut. Ternyata saya masih di sini. Ya, dan ini sudah kondisinya sudah mendingan. Relnya sudah di atas ya, dalam artian koprel sisi utara sisi barat sama sisi timur sudah di atas dari tinggi genangan air jadi bisa agak ngebut lah keretanya daripada tadi awal-awal. Balah